Bagi kebanyakan orang, jeruji besi adalah liang lahat bagi sebuah kebebasan. Akan tetapi, bagi sekelompok lansia di kota-kota paling maju di dunia, jeruji besi justru menjadi satu-satunya panti jompo yang tersisa. Kehidupan di luar membuat mereka disergap kelaparan dan kesepian yang menyakitkan. Dan itulah sebabnya, di negara-negara di mana teknologi sudah menyentuh masa depan, banyak lansia bermimpi dan memilih untuk ditangkap oleh polisi. Untuk itu, mereka dengan sengaja melakukan kejahatan kecil, misal mencuri roti atau mie di supermarket, hanya agar dirinya ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Bagi mereka, menjadi penjahat adalah harga yang sangat murah untuk menebus sebuah kemewahan yang gagal diberikan oleh negara, yaitu mendapat jaminan makan 3 kali sehari, serta suara manusia yang memanggil mereka dengan nama. Korea Selatan kini tengah berada pada puncak kejayaannya, di mana sektor industri semikonduktor, pembuatan kapal dan manufaktur kecerdasan buatan diproyeksikan akan terus mendorong PDB per kapita melampaui angka sebesar $44.000 pada tahun 2029. Pada tahun 2020, tingkat kemiskinan lansia di Korea Selatan mencapai angka 40,4%. Dan ini menjadi angka kemiskinan lansia tertinggi di antara seluruh negara anggota OECD. Bahkan, data dari periode sebelumnya menunjukkan angka kemiskinan lansia 65 tahun ke atas pernah mendekati setengah dari populasi mereka, yaitu sekitar 48,6%. Lalu, bagaimana mungkin sebuah negara yang sedang memproyeksikan PDB puluhan ribu dolar membiarkan hampir separuh lansianya hidup dalam jurang kemiskinan? Jawabannya terletak pada keterlambatan adaptasi sistem jaring pengaman sosial. Sistem pensiun nasional di Korea Selatan baru diperkenalkan pada tahun 1988 dan tidak diwajibkan secara universal hingga akhir tahun 1990-an. Akibatnya, sekitar 60% lansia Korea saat ini, yaitu mereka yang telah bekerja keras membangun Korea Selatan usai kehancuran Perang Semenanjung Korea, tidak memenuhi syarat untuk menerima dana pensiun nasional yang memadai. Padahal, generasi ini telah menghabiskan masa muda dan uang mereka untuk memajukan negara dan menyekolahkan anak-anaknya. Namun sayangnya, di masa tua, mereka menemukan dirinya tanpa tabungan yang mencukupi, tanpa dukungan, dan terjebak dalam rasa tidak aman akan pekerjaan, serta kondisi perumahan yang sangat buruk. Sementara itu di Jepang, situasinya memiliki lintasan sejarah yang berbeda, namun berujung pada muara tragedi yang sama. Jepang merupakan pionir dalam sistem kesejahteraan di Asia dan berhasil mendaftarkan seluruh warganya dalam asuransi kesehatan publik dan sistem pensiun sejak tahun 1961. Ekspansi sistem jaminan sosial ini berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi Jepang yang melesat tinggi pasca perang hingga era 1980-an. Akan tetapi, ketika gelembung ekonomi meledak pada awal 1990-an, mesin pertumbuhan Jepang melambat secara drastis. Sementara populasi mereka menua dengan kecepatan yang belum pernah terjadi dalam sejarah manusia. Angka harapan hidup warga Jepang melonjak dari 65,3 tahun untuk pria dan 70,1 tahun untuk wanita pada tahun 1960 menjadi 81,9 tahun untuk pria dan 87,26 tahun untuk wanita pada tahun 2017. Persentase populasi di atas usia 65 tahun meroket hingga 27,7% pada tahun 2017. Beban demografis ini menciptakan ketidakseimbangan finansial yang mencekik bagi negara. Sementara itu, antara tahun 1990 hingga 2016, PDB Jepang hanya tumbuh sebesar 18,2%. Namun pengeluaran jaminan sosialnya meledak hingga 246%.
Dengan demikian, negara harus berjuang memutar otak untuk memastikan keberlanjutan sistem kesejahteraan, yang pada akhirnya memicu inflasi biaya hidup dan stagnasi manfaat yang diterima oleh individu. Akibatnya, saat ini sekitar 1/5 penduduk Jepang yang berusia di atas 65 tahun hidup di bawah garis kemiskinan. Berjuang keras hanya untuk memenuhi kebutuhan paling dasar untuk bernafas di hari berikutnya. Secara historis, lansia selalu diposisikan sebagai kelompok rentan yang harus dilindungi karena mereka adalah korban kejahatan. Namun, seiring dengan penuaan masyarakat, narasi itu menjadi terbalik, di mana para lansia semakin banyak yang menjadi pelakunya. Gelombang pasang ini diistilahkan sebagai silver crime atau kejahatan kerah perak. Statistik yang dikeluarkan oleh institusi peradilan melukiskan gambaran yang sangat menyesakan. Di Jepang, pada tahun-tahun di mana angka kejahatan yang dilakukan generasi muda mengalami penurunan yang menggembirakan, keterlibatan kelompok usia di atas 65 tahun justru melonjak tajam layaknya grafik eksponensial. Pada tahun 1990, lansia hanya menyumbang rasio 1/50 dari total penangkapan di Jepang. Namun, belasan tahun kemudian, rasio tersebut melompat menjadi lebih dari 1/10. Dan hari ini, 1 dari 5 narapidana di penjara-penjara Jepang adalah warga lanjut usia. Jumlah narapidana lansia di Jepang tercatat meningkat 4 kali lipat sejak tahun 1997, menyumbang lebih dari 12% dari seluruh penghuni bui. Di Korea Selatan, gelombang ini tidak kalah ganas. Data kepolisian dan pemerintah menunjukkan bahwa jumlah lansia yang melakukan kejahatan meningkat drastis sebesar 45% hanya dalam rentang waktu 5 tahun. Sepanjang tahun 2023 saja, tercatat ada 30.921 orang berusia 61 tahun ke atas yang ditangkap karena kasus pencurian. Sebuah angka yang mendominasi 30,8% dari total seluruh penangkapan kasus pencurian di negara tersebut. Sebagian besar dari kejahatan ini dikategorikan sebagai tindak pidana kecil atau pencurian ringan, yang secara langsung menggambarkan kesulitan finansial yang mereka hadapi. Di Korea Selatan, 75,8% dari kasus pencurian oleh lansia melibatkan kerugian material di bawah 1 juta won, yang berarti sekitar nilai kebutuhan pokok yang sangat mendasar. Mereka masuk ke minimarket, menyembunyikan makanan di dalam saku, dan seringkali sengaja memperlihatkan gerak-gerik yang mencurigakan agar pemilik toko segera menekan tombol alarm polisi. Sementara itu, seorang petugas polisi di Jepang mengungkapkan betapa liciknya para lansia ini dalam mengeksekusi niat mereka. Bahkan, ketika mereka tertangkap basah, banyak dari mereka telah mengembangkan strategi yang sangat cerdik namun menyedihkan. Mereka berpura-pura menderita demensia, menatap kosong seolah tidak mengerti apa yang terjadi, memaksa pihak berwenang untuk membawa mereka ke kantor polisi dan mengamankan mereka dalam sistem negara. Silver crime tidak selalu terbatas pada sekotak susu atau sepotong roti. Sosiolog dan psikolog memperingatkan bahwa kemiskinan dan isolasi yang dibiarkan membusuk akan berubah menjadi agresi. Tanpa pekerjaan, mereka akan dipenuhi kecemasan, dan ada kemungkinan besar mereka akan beralih pada kejahatan. Dan hal ini pada gilirannya menjadi kenyataan yang berdarah. Di Jepang, kejahatan yang lebih serius seperti pembakaran dan bahkan pembunuhan mengalami tren kenaikan di kalangan usia di atas 65 tahun, dengan 141 insiden pembunuhan tercatat dalam 1 tahun pelaporan. Dalam banyak kasus yang mengerikan, penikaman atau pencekikan dilakukan oleh suami atau istri terhadap pasangannya sendiri setelah lebih dari 50 tahun pernikahan, dan seringkali dipicu oleh pertengkaran yang sangat sepele, seperti keluhan tentang masakan atau perselisihan mengenai program televisi mana yang akan mereka tonton. Beban psikologis dari kemiskinan dan usia tua telah menghancurkan kontrol emosional mereka. Lebih dari itu,
Untuk memahami mengapa lansia dibiarkan terdampar dan kelaparan hingga harus memilih penjara, kita harus melihat ke arah generasi muda, yaitu anak-anak mereka. Budaya Asia Timur sangat kental dengan nilai-nilai yang mewajibkan anak untuk berbakti dan merawat orang tua mereka di masa senja. Akan tetapi, semua itu hanya berhenti sebagai nilai budaya. Adapun secara realitas ekonomi, generasi muda saat ini sedang sekarat. Mereka terjebak dalam apa yang secara sosiologis disebut oleh pemuda Korea Selatan sebagai Helljoseon, sebuah istilah satir untuk menggambarkan sebuah masyarakat yang sangat kompetitif, penuh dengan ketidaksetaraan, di mana kerja keras dan pendidikan setinggi apapun tidak lagi menjamin kepastian finansial. Dalam sistem ini, kualifikasi terbaik tidak memberikan harapan masa depan yang cerah. Persaingan yang sangat buas sesama kaum muda menciptakan perasaan putus asa kolektif. 20 tahun yang lalu, seorang pemuda di Korea Selatan mungkin bisa menjadi kaya dan sukses jika ia bekerja keras, berpendidikan, serta berprestasi. Akan tetapi hari ini, fakta lebih cenderung pada latar belakang keluarga seperti apa yang dimiliki. Kondisi struktural ini menciptakan efek domino yang menghancurkan struktur keluarga multigenerasi. Anak-anak muda yang bahkan tidak mampu menyewa apartemen untuk diri mereka sendiri, tidak bisa mendapatkan pekerjaan penuh waktu dan menderita karena budaya kerja yang beracun, secara praktis tidak memiliki kapasitas finansial maupun ruang mental untuk membiayai dan merawat orang tua mereka yang mulai sakit-sakitan. Di mana kemudian tekanan ekonomi ini memutuskan ikatan emosional. Sementara itu, di Jepang, situasinya bermuara pada lahirnya sindrom Muensaki, sebuah istilah yang dipopulerkan oleh jaringan penyiaran NHK pada tahun 2010, yang secara harfiah berarti masyarakat tanpa ikatan. Dalam Muensakai, struktur sosial tradisional hancur lebur, di mana orang-orang semakin kehilangan koneksi dengan kerabat sedarah mereka, lingkungan tempat tinggal dan rekan kerja, begitu mereka memasuki usia pensiun. Perasaan diabaikan, terpinggirkan dan dikucilkan oleh masyarakat menjadi makanan sehari-hari para lansia. Itulah mengapa ketika ditanya oleh kepolisian tentang motif pencurian mereka, lansia ini tidak hanya merujuk pada rasa lapar, tetapi secara spesifik menekankan rasa lapar akan sentuhan sosial, yaitu perasaan kesepian yang ekstrim dan ketiadaan orang yang merawat atau bahkan sekadar berbicara dengan mereka di masyarakat. Sekitar 50% dari lansia yang menguntil di Jepang hidup benar-benar sendirian, dan 40% diantaranya secara terbuka menyatakan bahwa mereka tidak memiliki keluarga atau hampir tidak pernah berkomunikasi sama sekali dengan mereka. Bagi lansia yang terperangkap dalam Muensakai, melakukan kejahatan adalah salah satu cara paling radikal agar keberadaan mereka kembali dilihat dan diakui oleh struktur negara, meskipun dalam bentuk mesin peradilan. Ketika ikatan keluarga terputus dan uang pensiun tidak lagi mencukupi, lansia miskin di kota-kota besar terpaksa mencari tempat perlindungan di dasar piramida perumahan. Di Korea Selatan, tempat itu bernama Goshiwon. Dan ironisnya, memahami kondisi Goshiwon adalah kunci untuk memahami mengapa sel penjara negara terasa seperti peningkatan kualitas hidup yang sangat mewah. Goshiwon pada awalnya adalah bentuk akomodasi satu kamar berbiaya sangat rendah yang dirancang seperti kepompong atau bilik kecil yang hanya dipisahkan oleh dinding tipis dan pintu seadanya. Secara historis, tempat ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang sedang mengisolasi diri untuk mempersiapkan ujian masuk pegawai atau universitas. Namun, seiring dengan melonjaknya harga properti dan kemiskinan kota, Goshiwon telah beralih fungsi menjadi penampungan bagi kaum melarat pada umumnya, dan lansia miskin pada khususnya. Ruangan ini seringkali disamakan dengan peti mati hidup. Kondisi kelayakan hidup di Goshiwon berada pada standar yang sangat memprihatinkan. Kamar-kamar di Goshiwon memiliki akses yang sangat terbatas terhadap cahaya alami matahari, sirkulasi udara yang sangat buruk sehingga bau pengap terus menempel,
ketiadaan ruang penyimpanan, dan peredaman suara yang nyaris nihil. Setiap tarikan nafas dari tetangga sebelah, setiap batuk atau setiap erangan kesakitan di malam hari dapat terdengar jelas melalui dinding triplek yang sangat tipis. Namun secara paradoks, tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar peduli satu sama lain. Selain itu, Goshiwon seringkali berlokasi di lingkungan yang tidak aman. Dekat dengan tempat hiburan malam, menjadikannya lingkungan yang penuh dengan kebisingan serta ancaman bagi fisik lansia yang sangat rapuh. Dalam literatur, Goshiwon melambangkan kutukan kemiskinan. Seperti yang tertulis dalam sebuah esai sastra Korea tentang kemiskinan, nasib buruk yang dibawa oleh kemiskinan sangat dekat dengan takdir. Artinya, begitu seseorang berada di bawah mantra jahatnya, maka segalanya menjadi buruk. Tidak peduli bagaimana mereka memulainya, semua cerita akan berakhir dengan cara yang sama. Maka, bagi seorang lansia terjebak di dalam bilik Goshiwon yang sumpek, menghirup udara berdebu, menahan sakit mah karena tidak ada uang untuk membeli makanan yang bergizi, dan menatap dinding kosong berjam-jam tanpa ada yang memanggil nama mereka, adalah sebuah penyiksaan psikologis tingkat tinggi. Kehidupan di alam bebas telah menjelma menjadi penjara tanpa jeruji yang jauh lebih kejam daripada lembaga pemasyarakatan manapun. Dan oleh karena itu, berjalan keluar dari Goshiwon menuju minimarket dan mencuri agar polisi datang membawa mereka pergi adalah sebuah jalan keluar yang sepenuhnya masuk akal secara rasional. Sebab di penjara setidaknya ada ventilasi yang layak, lampu yang terang, dan lantai yang dibersihkan secara teratur.